Halo semua, it's me Nazla. Welcome to Rivia Channel. Oke, di video kali ini saya akan mengisahkan tentang Vlad the Impaler yang disebut-sebut atau yang dikenal sebagai seorang Dracula. Kenapa sosok tersebut bisa dikenal sebagai seorang Dracula? Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video yang baru saja kami update. Dikutip dari CNN Indonesia, nama Vlad the Impaler atau Vlad III atau juga dikenal sebagai Pangeran Wallachia mungkin tak seterkenal Dracula dalam budaya pop. Namun penguasa asal Romania ini adalah inspirasi dari Bram Stoker menciptakan karakter horor legendaris tersebut. Lahir sekitar tahun 1428 hingga 1431 di Wallachia yang kini menjadi bagian dari Rumania, Vlad III semasa hidup sejatinya memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya Vlad II alias Vlad Dracul. Semua bermula pada tahun 1431. Kala itu, Raja Sigismund dari Luxembourg, correct me if I'm wrong, yang menguasai Hungaria menunjuk Vlad II masuk dalam kelompok kesatria, Ordo Naga alias The Order of the Dragon. Vlad II diketahui menghabiskan sebagian besar masa mudanya di istana milik Sigismund. Penunjukan tersebut membuat Vlad II mendapatkan title baru, yakni Dracul, yang membuat dirinya dikenal dengan nama Vlad Dracul. Menurut bahasa Rumania kuno, Drac berarti naga, sehingga Vlad Dracul bermakna Vlad si naga. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang berasal dari wilayah yang kini bernama Turki. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan Vlad Dracul sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Hingga pada tahun 1442, Vlad Dracul dijebak Sultan Ottoman Murad II. Vlad II kemudian memberikan kedua anaknya, yakni Vlad III dan Radu sebagai sandranya. Vlad II pun bebas dan diizinkan kembali ke istananya. Meski jadi tahanan, sejarawan Elizabeth Smiler dari Memorial University of Newfoundland, Kanada, mengatakan kepada Life Science, Vlad III dan Radu justru diajarkan sains, filsafat, dan seni oleh Kesultanan Ottoman. Mereka diperlakukan dengan cukup baik bila ditinjau dari sudut pandang saat ini. Namun tetap saja penahanan itu membuat Vlad kesal, sementara saudaranya, Radu, tampak setuju dan pergi ke Turki, kata Mailer. Namun Vlad memiliki dendam dan ini yang mungkin menjadi salah satu faktor ia melawan Ottoman, balas dendam kepada mereka karena telah menahannya. Lanjutnya. Di sisi lain, Vlad II susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa wilayah Wallachia hingga pada 1447 ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung pejabat dari kerajaan Hungaria. Vlad II diketahui dibunuh di sebuah rawa-rawa di wilayahnya sendiri. Setahun setelah kejadian itu, Vlad III mulai bergerak untuk kembali merebut tahta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru, Vladislav II. Upayanya ini berhasil berkat didukung oleh Kesultanan Ottoman. Namun, kesuksesan Vlad III duduk di tahta Wallachia hanya bertahan 2 bulan setelah Vladislav II kembali melawan dan menang. Diketahui Vlad III adalah sosok yang sadis dan bengis. Profesor Sejarah Abad Pertengahan dan Arkeologi Universitas Florida, Florin Curta, mengatakan tak banyak informasi mengenai keberadaan Vlad III selama 1448 hingga 1456 atau setelah didepak lagi dari Wallachia oleh Vladislav II. Tetapi Vlad III diyakini bolak-balik bermain dua kaki dalam konflik Ottoman dan Hungaria, hingga akhirnya ia seutuhnya menyetop hubungan dengan Ottoman.
Vlad the Impaler atau Vlad III adalah inspirasi dari Bram Stoker menciptakan karakter Dracula yang horor dan legendaris. Bran Castle, lokasi yang dianggap masyarakat Rumania sebagai kastil Dracula. Pemutusan hubungan tersebut membuat Vlad III mendapatkan dukungan militer dari Raja Ladislaus V Hongaria yang ternyata juga tak menyukai musuh Vlad III, Vladislav II. Ketenaran Vlad III baik secara politik dan militer semakin santer bersamaan dengan kejatuhan Konstantinopel ke Kesultanan Ottoman pada 1453. Dengan kejatuhan ibu kota Romawi Timur tersebut, Kesultanan Ottoman siap untuk menginvasi Eropa melalui upaya merebut Hungaria pada 1456. Pada saat itulah Vlad III berangkat ke daerah asalnya untuk membunuh Vladislav II dan menjadi penguasa dari Wallachia. Setelah berhasil menyingkirkan Vladislav II, Vlad III yang sudah memiliki dendam terhadap Ottoman sejak muda mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Ottoman. Meski kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Vlad III sesungguhnya juga amat sadis. Demi memperkuat posisinya sebagai penguasa Wallachia, Vlad III konon mengundang para bangsawan di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad III. Namun dalam perjamuan tersebut, Vlad III justru membantai seluruh tamunya itu dengan menusuk dan menancapkan tubuh mereka hidup-hidup ke tiang pancang. Anggota keluarga para bangsawan tersebut turut ditusuk hingga menggantung demi mencegah terjadinya pemberontakan di bawah otoritasnya. Vlad III konon juga menusuk puluhan pedagang Saxon di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Brasov, Rumania, karena dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan. Selama berkuasa, Vlad III diperkirakan telah menusuk 40.000 hingga 100.000 orang. Berdasarkan Elizabeth Smiler dalam buku Dracula, Sense and Nonsense, kebiasaannya yang sadis dengan menancapkan lawannya ke tiang tersebut menjadi faktor utama Vlad III mendapatkan julukan Vlad the Impaler alias Vlad si penusuk. Setelah Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel menginvasi Wallachia pada 1462, dia sebenarnya mampu pergi ke seluruh penjuru ibu kota daerah itu, Targovist, namun ternyata sepi, kata Karta. Dan di depan ibu kota itu, Mehmed II menemukan mayat dari tahanan Ottoman yang diambil Vlad, kemudian tertusuk di tiang pancang lanjutnya. Makna iblis ditambah dengan folklore soal Vlad III yang sadis, itulah yang kemudian mendasari penggambaran sosok Dracula sebagai makhluk penguasa kegelapan dalam buku Bram Stoker. Bram Stoker sendiri menggambarkan Count Dracula dalam novelnya banyak menggunakan kemampuan supranatural yang diyakini diperoleh dengan bersekutu dengan iblis. Dalam bahasa Wallachia, Dracula berarti setan, tulis Stoker dalam catatan kecilnya. Oke, sekian kisah yang tadi sudah saya sampaikan. Buat kalian yang masih mau menonton kisah-kisah selanjutnya, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang telah kami update. See you, thank you for watching, bye!